Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu shahidan wa mubashiran wa nadhira. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. اللهم فصل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال أيضا في آية أخرى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. صدق الله وصدق رسوله. Segenap puji setinggi sanjung adalah milik Al-Maula Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai saat ini, sampai detik ini, tidak ada satu orang manusia pun yang tahu kapan Allah akan mengakhirkan kehidupan kita. Kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya Allah Ta'ala memberikan umur yang barokah kepada kita. Dan dengan umur yang barokah itu kita minta kepada Allah agar nantinya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kepada paduka alam yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rapatnya duduk kita di rumah Allah ini, kita minta kepada Allah, begini pula rapatnya duduk kita nanti menatap wajah Rasul di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral mustami'un al-kiram, hadirin sidang jamaah di Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Beberapa bulan yang lalu, hadirin rahimakumullah, kita selalu melazimkan dari lisan kita. Kita selalu membacakan dengan hati yang ikhlas. Bahkan setiap sholat kita selalu meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang tak pernah kita minta apapun selain itu. Doa itu kita minta kepada Allah, kita azamkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umur kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Kalau kita hitung, hadirin rahimakumullah, kalau kita flashback ke belakang, padahal baru ucapan itu, baru doa itu kita ucapkan sama Allah. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa Allah sudah mengijabah doa kita? Allah sudah kabulkan doa kita. Allah sudah, apapun yang kita inginkan, Allah sudah kasih. Kau minta panjangkan umur di bulan Ramadan, sudah kuberikan umur di bulan Ramadan, kata Allah. Lantas pertanyaan yang besar dalam diri kita, ketika Ramadan sudah Allah hadirkan di tengah-tengah kita, apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan itu? Sudahkah Ramadan menghapuskan segala dosa-dosa kita? Sudahkah Ramadan kita mengkhatamkan Al-Quran? Atau mungkin hadirin rahimakumullah, siang dan malam hanya untuk tidur kita di rumah? Atau mungkin siang dan malam hanya untuk menghibah, membicarakan orang lain? Atau mungkin masih suka berbuat dusta, bohong dan lalai atas segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini khatib ingin menyampaikan pesan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup bersama sahabat-sahabat dan keluarganya. Pada saat itu dijelaskan dalam hadis riwayat Ka'ab bin Ujrah. Hadis ini menjelaskan ketika Rasul ingin menaiki mimbar, persis mimbarnya seperti mimbar kita di hadapan kita hari ini. Mimbar yang dinaiki Rasulullah memiliki 3 anak tangga. Ketika Rasul menaiki anak tangga 1, anak tangga 2, anak tangga 3, dalam hadis itu dijelaskan Rasulullah mengatakan kalimat amin, amin, amin. Naik tangga pertama, amin. Naik tangga kedua, amin. Naik tangga ketiga, amin. Lantas Rasul turun lagi. Ketika Rasul turun lagi, sahabat bertanya, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, kenapa tidak seperti biasa engkau khutbah ya Rasul? Karena seperti biasa Rasul tidak mengucapkan kalimat amin, Pak. Rasul naik langsung berkhutbah. Tapi sekarang kenapa berbeda ya Rasulullah? Kenapa kau mengucapkan amin padahal kami tidak mendengar doa apapun? Bahkan omongan suara apapun kami tidak mendengarnya ya Rasul. Lantas apa yang kau aminkan hari ini ya Rasulullah? Dalam hadis ini Rasul menjawab, Bapak Ibu jamaah muliakan Allah, wahai sahabatku, ketika aku ingin menaiki anak tangga mimbar, aku mendengar malaikat Jibril berbisik di telingaku. Apa bisikan malaikat Jibril? Malaikat Jibril membisikkan doanya kepada Allah, dan malaikat Jibril meminta kepada Nabi Muhammad, Ya Rasulullah, tolong kau aminkan doaku ini. Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah, kalaulah sekelas kita hamba yang banyak dosa berdoa dikabulkan Allah, pastilah doa malaikat Jibril yang diaminkan baginda Nabi dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sahabat bertanya lagi, Ya Rasul, apa doa-doa malaikat Jibril kepadamu sehingga kau dengan mudah mengaminkannya? Apa kata Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat? Wahai sahabatku, ketika aku naik anak tangga pertama, aku mendengar malaikat Jibril berdoa kepada Allah, Ya Allah, jangan kau terima semua amal ibadah, jangan kau pandang dengan pandangan rahmatmu, jangan kau pandang dengan pandangan pengampunanmu. Apabila ada seorang hambamu, Ya
terhapus dosanya di bulan Ramadan ini. Masuk bulan Ramadan, dia tidak memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, dia tidak mau banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Kata Rasul, amin. Hadirin rahimakumullah, doa yang pertama ini coba kita renungkan sejenak. Sudah berapa jam selama 1 bulan kita duduk di hadapan Allah? Sudah berapa banyak tetesan air mata yang kita tumpahkan untuk minta ampun sama Allah? Ramadan tahun depan pasti datang sebelum kiamat hadir. Siapa yang bisa menjamin tahun depan kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan? Tahun semalam mungkin sebelah kita, di depan di belakang kita ada ayah bunda kita, ada istri, suami, anak, famili dan keluarga kita, sama dengan kita melaksanakan ibadah tarawih. Namun tahun ini mereka tidak bersama kita. Allah sedang memanggil mereka. Atau mungkin tahun depan kita pula yang ikut menyusul mereka. Maka sia-sialah ibadah Ramadan kita kalau tidak melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Naik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tangga yang kedua. Ketika Rasul menaiki anak tangga yang kedua, hadirin rahimakumullah, Rasul bilang amin karena mendengar bisikan doa dari malaikat Jibril. Apa doa malaikat Jibril? Jibril bilang dalam bisikannya kepada Rasul, ya Rasulullah, aku berdoa tolong kau aminkan. Apa doanya? Ya Allah, jangan pernah kau pandang dia dengan sayangmu, jangan pernah kau pandang dia dengan cintamu, bahkan jangan pernah kau terima amal ibadahnya. Kalau dia mengaku umat Nabi Muhammad, namun ketika mendengar nama Nabi Muhammad, dia tak pernah berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, kata Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, dengan doa ini menunjukkan bahwa lisensi ataupun garansi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika ingin mendapatkan ridha Allah, kita harus cintai kekasih Allah. Kita harus cintai orang yang paling dicintai oleh Allah. Kita harus baik-baik sama orang yang mencintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kalau ternyata baginda Nabi tak pernah kita sebutkan namanya? Kenapa harus menyebutkan nama? Bukti orang cinta kepada seseorang itu selalu menyebut nama orang yang dicintainya. Hari ini hadirin rahimakumullah, anak-anak cucu keturunan Rasulullah bukan disanjung, bukan dimuliakan, bahkan dijadikan bahan olok-olokan, diejek, difitnah, bahkan ditokoh-tokohi oleh aparat, ditokoh-tokohi oleh pemerintah. Hari ini kita lihat berapa banyak keturunan-keturunan Rasulullah di penjara. Bahkan hari Sabtu dia keluar, hari Selasa ditangkap lagi, cuman gara-gara membeberkan apa yang ada, kenyataan yang ada dan keadaan yang nyata. Kalau hari ini hadirin rahimakumullah, pemerintahan Republik Indonesia masih menyakiti hati Rasulullah, masih menyinggung perasaan Rasulullah, menghardik, mencaci maki, mengolok-olok para keturunan Rasulullah. Jangan harap negara menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Akan turun bencana, musibah silih berganti, tidak pernah henti karena keturunan Rasulullah kita hinakan, kita kriminalisasi. Coba kita lihat di penjara sana, bahkan sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan. Ibarat seorang koruptor terhebat, seorang teroris yang handal, seorang preman kelas kakap yang dijadikan sandaraan mereka. Jangankan orang seperti kita, orang tua kandungnya sendiri pun, bahkan istrinya pun sendiri tidak diizinkan oleh kepolisian untuk hadir menjenguk Habib Bahar bin Ali bin Smith. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, pesan ini hari ini dan doa malaikat Jibril ini menegur kita yang mengaku umat Nabi Muhammad. Siapapun kita, Allah tak pandang, walaupun ustaz, walaupun rakyat, aparat pemerintahan, presiden sekalipun. Kalau menyakiti hati Rasulullah berarti menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasulullah berarti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita cinta sama Rasul, buktikan cinta itu. Jangan pernah caci maki keturunan Rasulullah. Walau bagaimanapun mereka kita lihat hari ini, bedakan akhlak mereka dengan nasab keturunan mereka. Kalau hari ini kita melihat ada namanya Habib keturunan Rasulullah, namun tidak seperti kita pandang Rasulullah.
Rasul lembut, ada mereka yang keras. Rasul lembut, ada yang mereka yang tegas. Jangan pernah kita sebut-sebut nama nasabnya. Sia-sia kau keturunan Nabi, sia-sia kau menjadi habib, tapi akhlakmu seperti itu. Hati-hati dengan kata-kata itulah menyebabkan kita dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena orang berilmu beda dengan nasab. Hadirin rahimakumullah, ada seperti kita orang biasa, mulia karena ilmunya. Mereka bukan karena ilmunya, tapi karena nasabnya. Orang seperti kita berilmu, tiba-tiba gila, ilmu kita sudah hilang. Tapi ketika mereka gila, warga waras lagi, hilang akalnya. Ilmu mereka memang tidak hilang, namun segala macam nasab keturunan mereka tetap berada di barisan Rasulullah, dan mereka lah yang pertama masuk ke dalam surganya Allah. Kita cintai mereka, bukti bahwa kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, Rasul menaiki anak tangga yang ketiga. Ketika itu malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa doa malaikat Jibril? Ya Allah, puasanya sebulan penuh jangan kau terima. Tahajudnya tiap malam jangan kau terima. Duhanya tiap pagi jangan kau terima. Sedekahnya, zakatnya, santunan anak yatimnya, yang menafkahi fakir miskinnya, bahkan semua amal ibadahnya, khatam pun dia membaca dan menghafal Al-Quran. Ya Allah, jangan pernah kau terima semua amal ibadahnya kalau seorang anak belum minta maaf kepada orang tuanya. Rasul bilang amin. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita didatangkan oleh Allah yang namanya bulan yang fitrah, bulan yang fitri, bulan kemenangan. Bulan kemenangan, bulan yang fitri bukanlah identik dengan baju baru, bukanlah identik dengan segala macam hal yang baru, namun hati yang bersih. Tidak lagi ada kesalahan kita di sana sini, tidak lagi ada cemoohan sana sini, tidak lagi ada cacian makian di sana sini. Kalau hari ini kita masih punya dendam, bersihkan baik-baik. Kalau hari ini masih nggak punya cakapan dengan orang lain, dengan teman kerja, dengan tetangga, dengan keluarga sanak saudara, hari ini ayo kita bersihkan bersama untuk mendapatkan fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sesama kita saja pun masih diragukan amal ibadah diterima atau tidak karena kita bersengketa, bagaimana mungkin Allah bisa memberikan apa yang kita inginkan kalau masih durhaka kepada orang tua kita. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Coba sejenak hadirin rahimakumullah kita renungkan. Kalau bisa pagi ini kita pejamkan mata kita seakan berhadapan dengan orang tua kita. Kita bayangkan wajah orang tua kita yang mungkin hari ini kedurhakaan kita sudah melampaui batas yang Allah sudah perintahkan kepada kita. Wa wasainal insan, Allah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya, yang orang tuanya itu sebagai garansi ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen mendapat ridho Allah, maka gapai dulu ridho orang tua. Tapi kalau kita durhaka kepada orang tua, Allah pun otomatis bisa menjadi mendurhakai kita. Itu otomatis juga kita durhaka kepada Allah. Allah akan memurkai kita, Allah akan memberikan hukuman kepada kita karena sudah durhaka kepada orang tua kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, orang tua terkhusus ibunda kita yang hari ini mungkin di beberapa daerah belum ada izin untuk melaksanakan yang namanya mudik, perjalanan menuju rumah orang tua kita. Hari ini mari kita renungkan sejenak betapa luar biasa perjuangan mereka kepada kita. 9 bulan 10 hari kita menumpang dalam rahimnya. Sakit derita yang sangat dirasakannya luar biasa. Bahkan melahirkan kita berlumuran darah yang tak henti-hentinya. Kalau kita bayangkan hadirin rahimakumullah, 12 orang anak sanggup dirawat dan dididik oleh seorang ibu. Namun orang anak ini tidak bisa merawat seorang ibu. Satu orang ibu sanggup merawat 12 orang anak, namun 12 orang anak belum tentu sanggup merawat seorang ibu. Betapa luar biasa perjuangan mereka, yang hari ini perjuangan mereka tidak bisa sama sekali kita bayar.
kita balas pun tidak bisa. Apapun yang harus kita lakukan untuk membalas jasa mereka, itu tak akan bisa untuk membalasnya. 9 bulan menumpang dalam rahimnya, tak pernah nyenyak tidurnya, memikirkan nyenyaknya tidur kita. Tak pernah kenyang makannya, memikirkan kenyang makan kita. Tak pernah enak rehatnya, memikirkan rehatnya kita. Bahkan banyak orang tua yang rela meninggalkan segala pekerjaan aktivitasnya, memikirkan anak-anaknya. Anak yang sakit, pekerjaan sanggup ditinggalkan. Begitupun seorang ayah sanggup berkorban mati-matian mencari nafkah untuk 10 orang anaknya. Namun 10 orang anak belum tentu sanggup berkorban untuk seorang ayah. Sejenak kita pikirkan kembali, hadirin rahimakumullah, betapa kejamnya kita kepada mereka, betapa durhakanya kita kepada mereka, betapa luar biasanya bentak-bentak kita pada mereka. Ini mata kita yang dikasih Allah izin untuk melihat. Berapa banyak mata ini menantang orang tua kita, berapa banyak mata ini memandang wajah orang tua kita dengan pandangan emosi, dengan pandangan kebencian, dengan pandangan-pandangan yang tidak cocok dan tidak sesuai dengan agama. Berapa banyak telinga kita hari ini yang mengabaikan nasihat-nasihat mereka, yang mengabaikan cerita-cerita mereka, yang mengabaikan segala macam ilmu yang mereka ajarkan kepada kita. Bahkan lisan ini sudah berapa banyak menghina, mencaci maki orang tua kita. Maka hari ini hadirin rahimakumullah, tanya hati, tanya selera kita, maukah masuk ke dalam nerakanya Allah karena durhaka kita kepada orang tua? Atau mungkin sesuai dengan sabda Nabi, siapa yang pulang ke rumah orang tuanya, berjumpa dengan wajah orang tuanya, senyum orang tuanya, dia pun tersenyum, Allah sudah bukakan lebar-lebar pintu surga untuk dia. Sebaliknya, ketika ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, yang orang tuanya itu cemburut wajahnya menatap anaknya, bahkan menetes air matanya karena kedurhakaan anak itu kepada orang tuanya, Allah tutup rapat-rapat itu pintu surga. Walaupun ibadah semaksimal mungkin, walaupun puasa luar biasa hebatnya, walaupun tahajud tiap malam dilaksanakannya, walaupun duha tiap pagi dikerjakannya, namun ketika orang tua disakitinya, hadirin rahimakumullah, akan menutup pintu surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saya teringat dengan kisah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sahabat Rasul ini, hadirin rahimakumullah, hidup sezaman dengan Nabi, tinggal di daerah Yaman, di desa-desa Korni. Hidup di zaman Nabi tapi tak pernah berjumpa sama Nabi. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah? Wahai istriku, nanti kalau ada orang datang, bilang tunggu dulu. Kemudian Uwais Al-Qarni namanya. Uwais Al-Qarni ini, hadirin rahimakumullah, hidupnya susah, hidupnya sederhana. Dia bekerja sehari-hari banting tulang, tidak mau menikah karena memikirkan orang tuanya. Dari kisah ini nanti insya Allah kita bisa mengambil iktibar pelajaran bagaimana dan apa yang harus kita lakukan kepada orang tua kita. Uwais Al-Qarni ini orang yang miskin, pemuda yang miskin, punya penyakit sopak di daerah tangannya, sampai hampir banyak tubuhnya kena penyakit sopak. Orang tuanya bilang sama anaknya, Uwais, pergi ke kunjungi Rasulullah, silaturahim ke rumahnya. Tapi kalau Rasul nggak jumpa, jangan lama-lama, cepat pulang, nggak ada kawan mama, katanya. Itu Uwais pergi, hadirin rahimakumullah. Pergi Uwais sampai ke rumah Rasulullah, rupanya Rasul sedang berperang. Kata Sayyidatuna Aisyah istri Rasulullah, tunggulah dulu sampai mereka berpulang. Apa kata Uwais? Maaf, aku dipesankan orang tuaku agar tidak lama-lama. Kalau Rasul nggak jumpa, cepat pulang karena kawan mama nggak ada di rumah. Dia pun langsung pulang ke rumah, tak jumpa sama Rasulullah. Sampai meninggal, dia tak pernah berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa kehebatan sahabat ini? Kehebatan sahabat ini, hadirin rahimakumullah, Rasul pernah berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, pergilah ke daerah Korni, jumpai pemuda yang bernama Uwais, minta doa ampunan dengan dia. Hebatnya hadirin,
Rasul menyuruh sahabat untuk berjumpa dengan Uwais agar mereka minta doa sama Uwais. Berarti doa Uwais terkabul. Berarti doa Uwais diijabah. Manjur doa Uwais. Sampai-sampai Rasul sampaikan sama sahabat agar minta doa. Itu Umar bilang, ya Rasulullah, kenapa harus kami yang minta doa sama dia? Apakah hebat doanya? Pergi datangi daerah Qarni. Berjalanlah kemana pergi tujuan yang ditujukan oleh Rasulullah. Satu orang pun tidak ada yang kenal dengan Uwais. Bahkan ada yang kenal dengan Uwais, namun pura-pura tak kenal. Kenapa? Karena penyakitnya dan karena kemiskinannya. Uwais Al-Qarni punya seorang ibu yang sakit-sakitan. Sudah sakit buta matanya. Kalau kita bayangkan hari ini hadirin, tidak ada anak yang sanggup merawat ibundanya. Bahkan dia rela tidak menikah bertahun-tahun hanya untuk merawat ibundanya yang sakit dan buta di gubuk derita yang mereka tinggali. Hari ini kita lihat dengan pangkat jabatannya, orang tuanya tidak diapa-apakan. Bahkan orang tua dipindahkan ke panti jompo, dipindahkan ke panti asuhan. Kenapa? Karena membuat beban dalam hidup kita. Namun Uwais menjelaskan kisahnya kepada kita. Kebalikan seperti apa yang hari ini ada. Rupanya hadirin rahimakumullah, ketika Umar dan Sayyidina Ali datang ke rumah Uwais, punya cerita, Sayyidina Umar bertanya, wahai Uwais, amalan apa yang sudah kau lakukan di hadapan Allah sehingga Rasul menganjurkan kepada kami untuk minta doa kepadamu? Uwais bingung, karena Uwais tak punya amalan apa-apa, Pak. Bahkan Uwais bilang sama sahabat, wahai sahabatku, sampai hari ini kau sholat, aku pun sholat. Kau puasa, aku pun puasa. Kau tahajud di malam hari, aku pun tahajud di malam hari. Kau duha tiap pagi, aku pun duha tiap pagi. Kau sedekah, aku juga sedekah. Lantas apa amalan yang spesial dalam pandanganmu? Rupanya hadirin rahimakumullah, amalan spesialnya adalah merawat ibundanya, menjaga ibundanya. Apapun terjadi sama ibundanya, dia sanggup berkorban untuk ibundanya. Diceritakan pada saat itu ibundanya berdoa dalam pandangan Allah, berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa ibundanya itu membuat Uwais Al-Qarni meneteskan air mata. Apa doa ibundanya? Ya Allah, aku pengen melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dari Yaman ke Baitullah 3 bulan berjalan kaki. Mendengar itu, Uwais Al-Qarni bekerja mati-matian hanya untuk mencari uang. Untuk apa? Apakah untuk memberangkatkan ibundanya ke Mekah? Tidak. Uwais Al-Qarni mengumpulkan uang, lalu uang yang ada dibelikan seekor keledai atau seekor kendaraan. Seekor keledai itu dibeli dari usia bayi, dari usia kecil, sampailah usia keledai itu 8 bulan lamanya. Usia keledai itu 8 bulan. Setiap hari sampai selama 8 bulan hadirin rahimakumullah, Uwais Al-Qarni melakukan pekerjaan yang tidak masuk akal bagi masyarakat setempat. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, pagi 7 kali, siang 7 kali, sore 7 kali. Keledai yang dibeli oleh Uwais digendong turun naik bukit selama 7 kali dalam waktu itu. Pagi 7 kali, siang 7 kali, sore 7 kali digendongnya. Semakin lama orang menganggap Uwais semakin gak waras. Orang berpikiran lain dengan Uwais. Rupanya makaru wa makarallah, innallaha khairul makirin. Rencana kita sama dengan rencana Allah, namun rencana Allah lah sebaik-baik rencana. Apa maksud tujuan Uwais menggendong itu keledai dari usianya kecil sampai 8 bulan lamanya, selama pagi, siang, sore 7 kali, agar betis, lutut, pinggang, pundak, bahunya kuat untuk menggendong mamanya dari kota Yaman sampai ke Makkahul Mukarramah. Karena mendengar doa mamanya, hadirin rahimakumullah, ya Allah, aku pengen ke Baitullah melaksanakan ibadah haji. Uang tak punya, harta tak ada,
pusaka juga nggak ada. Maka itulah yang dilakukan oleh Uwais. Bayangkan hadirin rahimakumullah, perjalanan kaki dari Yaman sampai ke Mekah, perjalanan lebih kurang 3 bulan lamanya. Perjalanan itulah yang ditempuh oleh Uwais. Diikat dan dililit di pinggangnya. Ada untuk bontot dalam perjalanan. Mamanya tetap dalam gendongan di belakangnya. Sekali-sekali mamanya bertanya, "Nak, sudah sampai mana?" "Bentar lagi nyampe, Mak." "Nak, udah sampai mana?" "Bentar lagi nyampe, Mak." Mamanya buta, nggak bisa melihat di mana-mana. Hadirin rahimakumullah, pakaian yang dipakai oleh Uwais cuma satu, itulah pakaian seadanya. Bahkan maaf, sandal jepit pun tidak dia punyai. Jalan kaki tanpa ada alas kaki. Dia berjalan melintasi padang pasir yang tandus. Hawa dingin yang sangat luar biasa, cuaca yang begitu dahsyat panasnya, padang pasir yang begitu tajamnya yang dijalani oleh Uwais sambil menggendong mamanya. Singgah sebentar untuk rehat, singgah di bawah pohon kurma untuk istirahat, singgah di mana-mana di saat kafilah-kafilah orang Yaman singgah, mereka pun singgah. Namun hadirin rahimakumullah, dengan tekad dan niat yang ikhlas, seorang anak menggendong mamanya melaksanakan ibadah haji dari kotanya Yaman sampai ke Makkahul Mukarramah. Sampailah mereka pada musim haji, tepat pada waktunya melaksanakan ibadah haji. Mamanya tetap dalam gendongan, kakinya tak seperti biasanya. Kaki yang begitu mulus dan cantik kini tinggal hancur dan berdarah. Banyak pecah-pecahan kakinya tertinggal di jalanan-jalanan Yaman. Kemudian air matanya sudah menetes begitu banyak, keringatnya sudah hampir habis. Bahkan tidak nampak lagi keringat yang jatuh dari tubuhnya karena saking jauh dan capek lelah menggendong mamanya sampai ke Makkahul Mukarramah. Bukan cuma sampai situ hadirin rahimakumullah, sampai di Makkah melaksanakan rukun dan syarat haji, keliling-keliling Ka'bah melaksanakan tawaf selama 7 kali berulang, sa'i dari Safa ke Marwah, segala macam rukun-rukun haji dikerjakannya. Mamanya tetap dalam gendongan, seakan yang melaksanakan haji adalah Uwais, namun mamanya lah yang hakikatnya diberangkatkannya haji. Sampai di dekat Ka'bah, mamanya berdoa, dan sebelum berdoa mamanya bilang, "Nak, doalah sama Allah, ini tempat mustajab, hari mustajab, bulan mustajab, mintalah sama Allah apa yang kau inginkan, Nak." Uwais bilang sama ibunya, "Bu, tidak perlu doaku kepada Allah, cukup engkau yang mendoakan aku, sudah melebihi segala-galanya bagiku." Hadirin rahimakumullah, ketika mau pulang melaksanakan haji wada, haji perpisahan, Uwais Al-Qarni berjumpa dengan seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar bin Khattab. Anak Umar bin Khattab, Abdullah anak Umar bin Khattab. Ketika itu Uwais bertanya, "Wahai sahabatku, aku mau bertanya kepadamu. Aku menggendong mamaku dari Yaman sampai ke Mekah. 3 bulan yang lalu kami berjalan dari rumah. Peluhku sudah habis, air mataku sudah bercucuran, kakiku sudah hancur." Sambil menunjukkan bentuk kakinya. "Bahkan tubuhku sudah tak sanggup lagi, wahai sahabatku. Yang awalnya kekar berdiri lurus tegak, sekarang sudah membungkuk karena menggendong mamaku, wahai sahabatku. Dari Yaman sampai kemari, mamaku kugendong. Habis ini kami melaksanakan perjalanan pulang, tetap dalam gendonganku. Aku mau bertanya kepadamu, wahai Abdullah bin Umar, sudahkah bisa aku membalas jasa orang tuaku hari ini? Sudahkah terbalas segala jasa orang tuaku hari ini? Sudahkah bisa aku membalas jasa ibundaku hari ini, wahai sahabatku?" Abdullah bin Umar menjawab, hadirin, "Wahai sahabatku, wahai Al-Qarni, dari Yaman sampai ke Mekah perjalananmu, kalau dilipatkan lagi 1000 kali lipat lagi jauhnya. Bahkan kau keliling-keliling Ka'bah, tawaf ke bawah orang tuamu, 1000 kali lagi kau kelilingi ke Ka'bah itu. Bahkan kakimu yang kau tunjukkan kepadaku hancur begitu hancurnya, darah. Bahkan dalam perjalanan kau bersimbah darah, nyawamu melayang, wahai Uwais. Setetes darah pun belum bisa kau balas jasa ibundamu. Apa mungkin kau bisa membalas jasanya semuanya?" Hadirin rahimakumullah, Uwais Al-Qarni tidak bisa membalas setetes darah dari jasa orang tuanya, padahal sudah menggendong mamanya pulang pergi dari Yaman ke Mekah, Mekah ke Yaman untuk menyenangkan hati ibundanya. Sudahkah kita melaksanakan hal yang sama seperti Uwais kepada orang tua kita? Atau mungkin
jasa mereka kita balas dengan kedurhakaan, atau mungkin jasa mereka kita balas dengan kebencian. Mentang-mentang kita menjadi orang kaya, punya pangkat jabatan, sudah punya istri, sudah punya suami, orang tua kita abaikan. Berapa banyak hari ini anak yang sudah punya pangkat jabatan, yang sudah punya harta yang berlimpah ruah, ketika orang tuanya mau menumpang di rumahnya, dia bilang sama adiknya, "Dek, ke rumah kalian aja lah, mama tinggal. Ke rumah kalian aja lah bang, mama tinggal. Aku sibuk, aku nggak sanggup untuk membantu mama, aku nggak sanggup untuk merawat mama di sini." Bahkan hadirin rahimakumullah, beberapa tahun yang lalu ada seorang jemaah menelpon seorang ustaz, "Ustaz, tolong ke rumah bentar Ustaz, ada yang kami mau minta tolong sama Ustaz." Si Ustaz pun sampai ke rumah, ke lokasi tujuannya. Sampai di rumah, Ustaz dibawakan ke dalam kamar. Dalam kamar itu hadirin rahimakumullah, terbaring kaku lumpuh seorang ibu tua yang tak bisa berbuat apa-apa. Dari penjelasan anaknya, sudah 6 tahun ibu itu penyakit stroke, tak bisa berbuat apa-apa. Hanya matanya lah yang bisa memandang keluar masuk orang dari kamarnya. Kaki tak bisa bergerak, tangan tak bisa bergerak. Lantas apa yang dikatakan anak itu? Apa yang dibilang jamaah itu? "Ustaz, tolong bacakan amalan-amalan, tolong bacakan doa-doa yang mustajab Ustaz, tolong zikirkan Ustaz, biar mamaku cepat meninggal dunia." Sudah tak tahan lagi melihat penderitaannya Ustaz, sudah tak sanggup lagi untuk mengobatinya Ustaz. Sampai ke luar negeri kami berobat, sampai kemana-mana kami berobat, namun orang tua kita juga sehat. Hadirin rahimakumullah, ini contoh anak yang durhaka kepada orang tuanya. Apa kata si Ustaz itu? "Pernahkah kau berpikir Bu, dulu ketika hidupmu lebih susah daripada ini, akses perjalanan ke rumah sakit tak ada, kau sakit hampir mati, orang tuamu tak pernah bilang sama orang-orang, orang tuamu tak pernah minta sama Allah, ya Allah matikan aja anakku, cabut nyawanya ya Allah, aku tak sanggup melihat penderitaannya." Lantas apa kata orang tua kita sama Allah? "Ya Allah, kalau kau tak mau menyehatkan anak-anakku ini ya Allah, kalau memang sakitnya tak bisa sehat ya Allah, aku rela menjadi penggantinya ya Arhamar Rahimin." Dia minta kepada Allah. Bahkan ketika di rumah sakit, hadirin rahimakumullah, antara hidup dan mati ibu kita untuk melahirkan kita, dokter bilang sama suami, "Pak, hanya satu di antara mereka yang bisa hidup di dunia ini, ibunya hidup atau anaknya yang tak bisa hidup, atau anaknya yang hidup, ibunya yang tak bisa hidup." Mamanya yang dalam keadaan sakit dan menderita mendengar omongan dokter, dia bilang sama dokter, "Dokter, hidupkan anakku, selamatkan anakku, umurnya masih panjang, ibu sanggup berkorban untuk kita, rela mati untuk kita, organ tubuhnya sanggup dijualnya hanya untuk pengobatan kita." Kalau kita beda, hadirin rahimakumullah, seorang anak bisa jadi kaya kalau orang tuanya kaya, tapi kalau anak menjadi orang kaya, bisa jadi orang tua menjadi pembantu, menjadi pengemis di mana-mana. Bahkan kita sinis pandangan kepada orang tua kita benci sama orang tua kita. Hadirin rahimakumullah, kalau masih ada kebencian dalam hati kita kepada orang tua kita, masih sanggup meneteskan air mata kepada mereka dan tidak mau minta maaf kepada mereka, terlalu keras hati kita karena istri, terlalu keras hati kita karena suami, durhaka seorang istri kepada orang tua dan durhaka istri kepada suami, begitu membuat amalan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara kita punya istri, maaf, 4 orang pun istri kita, hadirin rahimakumullah, kalau orang tua takkan pernah bisa digantikan, apalagi 1 orang istri kita membuat kita durhaka kepada orang tua kita, Allah akan jauhkan surga dari kita walau dia seorang ulama sekalipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. أقول قولي هذا واستغفره إنه هو السميع العليم.